Halo teman-teman .NETers, ini pertama kali saya melakukan presentasi untuk komunitas dalam bahasa Indonesia. Biasanya saya pakai bahasa Inggris sebab audiens saya kebanyakan bukan cuma Indonesia tapi juga dari negara lain. Uh, untuk sekarang ini saya akan membicarakan OpenID Connect, Codeflow plus Pixie, PKCE bacanya Pixie ya, ASP.NET Core, uh, dengan beberapa penjelasan yang kebanyakan sebab saya dapat informasi masukan bahwa banyak developer Indonesia yang masih menggunakan login model lama ya, model lama yang seperti semacam implicit atau menggunakan password, resource owner password yang oke zaman dulu tapi zaman sekarang ini sepertinya harus ditinggalkan. Jadi OpenID Connect Codeflow dengan Pixie di ASP.NET Core ini mudah-mudahan bisa membantu developer.NET di Indonesia uh, dan bisa migrasi secepatnya jika memang masih menggunakan model lama dalam melakukan authentication dan authorization. Oke, agenda yang akan saya bahas adalah pertama itu adalah apa itu security dalam konteks umum, kemudian demo software yang udah saya buat ini code nggak banyak, cuman 3 buah project yaitu uh, tiga-tiganya server tapi melakukan untuk login lah gitu ya. Kemudian sekilas tentang OpenID Connect dengan OAuth 2 sebab banyak yang bingung membedakan apa sih OpenID Connect dan apa sih OAuth 2. Kemudian sisanya adalah demo penjelasan Identity Server 4. Saya pakai Identity Server 4, tapi saya juga akan memberikan contoh selain daripada Identity Server 4. Kemudian konfigurasi tentunya ya. Terus kita akan membuat STS. Sebetulnya saya udah buat, tapi saya akan jelaskan bagaimana cara membuat identity provider sendiri. Uh, Nanti ada penjelasannya. Kemudian bagaimana setting di client untuk MVC dan Web API. Saya bukan penggemar SPA sebab SPA bagus, tapi menurut saya itu uh, dia banyak kelemahan dari sisi security. Sebab SPA itu semuanya jalan di client dan kita tahu yang salah bukan SPA-nya, yang salah browser ya. So, browser itu kita kan bisa tinggal tekan F12 keluar debugger semuanya, kita bisa lihat semuanya di dalam. Tapi SPA ini bisa dipakai, harus dipakai juga sekarang ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Kemudian saya akan demo dengan Postman seperti biasa. Oke lah, kalau gitu yuk kita mulai. Pertama saya akan jelaskan apa itu security. Oke, coba saya ambil gambaran gini lah, apa itu security. Misalnya, wah kita ada rumah, ya kita ada rumah. Terus rumah ini kita mau amankan gitu, supaya jangan ada maling atau apapun. Pokoknya kita ingin amankan lah macam-macam. Uh, Nomor satu mungkin kita beli pagar. Wah, kita pagerin dengan pagar baja beton yang mahal, yang kalau perlu titanium pagarnya. Maksudnya tujuannya supaya nggak boleh ada yang bisa masuk. Wah, rumahnya nih udah ini banget. Tapi orang dalam rumah nih pikir saya ini kebetulan punya rumah nih, wah ini kayaknya harus tambah kamera, pasang sebanyak-banyak kiri, kanan, atas, bawah, dalam, luar. Kalau perlu bawah tanah kalau bisa, di langit kalau perlu terbang ada drone terbang 24 jam. Ya, ini pokoknya mau amankan rumah ini pokoknya. Wah, kemudian masih kurang juga tambahin pintu baja depan nih. Wah, kayak 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 pintu untuk apa kalau kita mungkin
Di film-film tuh serangan bom nuklir tuh, wah tebalnya sampai 3 meter pintunya. Pokoknya supaya aman, supaya maling nggak masuk gitu. Kemudian wah masih kurang juga nih. Tambahin beton kiri kanan atas bawah. Jadi bawah tuh nggak ada tanah lagi, beton semuanya tebel 6 meter kalau perlu betonnya. Coba udah kayak apa tuh rumah nih? Rumah yang tadinya cantik jadi bentuknya udah kayak kayak fortress ya, kayak kayak apa ya namanya? Udah kayak tempat untuk perang. Tinggal panggil Lord of the Ring aja sama Harry Potter main di dalam udah. Terus masih kurang juga tambahin lagi tentara, polisi, satpam semua jagain rumah nih. Wow, udah macem-macem udah semua ini. Ini kita mau mengerti nih, wah apa ini security. Dulu kita udah tambahin macam-macam kayak gini, lengkap semuanya. Eh, ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang orang dalam rumah ini kita akan tanya gitu. Pertanyaannya, dengan pengamanan yang begitu ketat dan tinggi, apakah mungkin rumah ini bisa kemasukan apa, intruder atau pengacau atau maling? Itu pertanyaannya. Dengan pengamanan kayak tadi nih udah luar biasa, bawa beton-beton, besi-besi, pakai titanium segala macam, pakai drone segala macam. Kalau perlu tambahin tank lagi sekalian, silahkan gitu. Apakah dengan pengamanan yang begitu ketat dan tinggi ini masih bisa kemasukan? Ah, coba pikir. Pasti ada yang berpikir, masa sih? Ah, betul gak? Kemudian ada yang berpikir, nggak mungkin ah. Betul nggak? Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan security? Yaitu yang di dalam pikiran kita tuh. Ragu kan? Nah, security itu ada rasa ragu. Jangan-jangan masih bisa kemalingan, masih bisa kecolongan. Itulah yang disebut dengan security. Maksudnya security eh, secara rasa kita rasa macam seperti kayak apa ya? Kayak kurang. Ini kayaknya masih bisa tembus nih. Makanya itu security itu definisinya itu kalau kita mau kita ambil konteksnya secara umum adalah untuk menjamin peningkatan keamanan dengan kita menambah cara-cara untuk menyulitkan akses. Menyulitkan akses masuk maksudnya ke dalam suatu sistem yang tertutup. Jadi kita tahu sistem ini tertutup hingga kita ada rasa aman dari ancaman luar. Tapi problemnya nggak pernah habis-habis nih ancaman dari luar. Orang yang udah bilang, wah, pakai BitLocker, hard disk, encrypt, waduh, antivirus 1000 biji. Tapi masih bisa kecolongan tuh, oke? Masih bisa, ya. Jadi yang namanya security itu sebetulnya tidak lebih adalah kita kita ini apa namanya sadar perlunya tingkatkan akses untuk menyulitkan akses ini dengan menambah beberapa infrastruktur atau protokoler misalnya di dalam sistem ini, maka dia akan mengurangi atau akan menyulitkan akses untuk masuk ke dalam. Tapi jangan pernah bilang nggak bisa tembus. Ya, ini semua orang yang udah pengalaman security, dia akan bilang bisa. Walaupun dia udah buat macam-macam. Wow, udah yakin, hakul yakin, minal yakin. Pasti masih bisa tembus. Sebab kenapa? Hacker nih kalau kita kebanyakan nonton di film ya, wah duduk depan komputer ketik keyboardnya juga nggak tahu apa yang diketik. Oke, nggak kayak gitu hacker. Ya, hacker tuh kalau kita mau lihat dia boleh mulainya di tempat parkir, percaya nggak? Di tempat parkir startingnya. Contohnya apa? Makanya ada di perusahaan-perusahaan besar dia nggak boleh tuh letak tuh di mobil. Kalau Indonesia tuh saya ingat zaman-zaman waktu gue di Indonesia tuh, waktu saya di Indonesia di mobil ada stiker I am manager. Wow, hacker seneng. Apalagi di, dia taruh amplop di atas apa dashboard atau di bangku, dia ngintip orang, ada hacker ngintip-ngintip director. Wah, ini dia makanan. Bukan mau diculik direkturnya, tapi
perilaku behavior director itu atau manager itu akan diamati oleh dia. Dilihat dari nomor mobil, ya. Dilihat dari coba dicari nama orang ini siapa, kemudian di profiling, dicari di internet. Sekarang kan tinggal Google tuh. Wah, akan dicari-cari-cari sampai dapat, sampai mungkin dia bisa mengira-ngira apa nih yang bisa tembus. Kirim phishing email, ya. Contohnya huruf L dirubah jadi satu, kan nggak. Kalau kita lihat domain kan misalnya sama gitu ya. Wow, ini kayak satu apa L ya, kayak gitu ya. Makanya pilihan font tuh kalau di browser di OS ya, di operating system betul-betul yang kebaca tau. Kalau misalnya kita mau sebagai developer tuh betul-betul yang ini L satu apa I apa apa nih, nggak jelas kan. Itu kadang-kadang kayak gitu ke phishing, dia tekan, dia tahu nih orang ini sering pergi, misalnya sering pergi kemana ya, sering sering berenang lah gitu, atau mungkin dia sering main apa fishing, mancing ikan. Dia tahu kan bagi alat, atau golf misalnya bagi alat apa, iklan-iklan golf, email kayak gitu kan. Wah, lepas tuh dicari temen dia, emailnya dari temen dia, kemudian domainnya sama, tapi sebetulnya bukan angka L, ditukar satu atau I misalnya. Wah, kena. Ya, kena masuk. Dia kayak gitu hacker. Jadi hacker tuh bukannya seperti yang kan di film-film, nggak kayak gitu ya. Itu kan film. Tapi aslinya kayak gitu. Nah, sekarang kita udah paham kan apa itu security. Jadi security itu kita ingin tingkatkan akses, tingkatkan untuk menyulitkan akses masuk ke dalam satu sistem tersebut. Ya, jadi tujuan kita macam itu. Nah, kalau dalam konteks aplikasi dalam software, apa sih yang kita bisa uh, tingkatkan? Nomor satu paling alur atau flow protokol, ya. Jadi kalau misalnya kayak kita mau ketemu presiden ya, atau ketemu pejabat gini, dia ada protokolernya kan. Kesini dulu, kesini dulu. Itu akses. Misalnya Anda diundang untuk siapa yang dijemput tuh bahasa Malaysia, jadi dijemput bahasa Melayu ya. Pasti diundang. Diundang ketemu presiden atau ketemu raja, dia akan background check kita. Oh, dia akan cek dulu siapa orang ini. Walaupun dia dipikir kenal, orang ini kenal, tetap dia akan melakukan background check. Ini untuk memprofile orang tersebut. Oke, saya ingin percepatnya supaya kita mau demo kebanyakan nih, nggak mau banyak ngomong. Kemudian password. Nah, pakai password atau PIN. Oke. Tapi password ini sekarang udah mulai kebanyakan orang males menghafal. Iya nggak? Sebab apa ya? Lihat aja. Zaman dulu, saya ingat zaman-zaman dulu, kan nggak ada handphone. Semua handphone teman ya, apalagi yang kita suka gitu teman, di kepala semuanya. Semua di kepala ya. Alamat rumah, nomor telepon, macam-macam. Kalau sekarang kan nggak. Untuk apa ngapalin? Buka handphone ya. Kayak gitu. Lama-lama pakai password yang sama. Makanya kalau ingin tahu misalnya email atau password yang pernah dipakai, masuk ke website to have I been found, punyanya si Troy Hunt. Pasti kaget kalau misalnya ada di situ, berarti nama Anda pernah dipakai oleh nggak tahu siapa. Mungkin dia buka rekening kredit card, nggak tahu lah. Pokoknya dia pakai email dengan dengan password kita. Jangan kaget tuh, banyak yang kayak gitu ya, ada puluhan juta orang yang kena udah ya. Cuma gara-gara itu, mungkin gara-gara salah tekan, atau mungkin ada yang profil kita gitu ya. Kalau kayak saya bukan orang penting, jadi orang nggak ada yang mau profil. Terus apalagi biometrik, mata lah, inilah finger, apalagi ya. Nggak tahu, mungkin kalau ada DNA kali, DNA atau macam-macam lah, pokoknya biometrik. Contoh nih salah satunya. Kemudian bisa ini two factor authentication. Misalnya setelah isi password kirim SMS atau menggunakan authenticator app. Authenticator itu untuk membuktikan bahwa memang orangnya dia memang orangnya ya. Orangnya dia, dan harus, so handphone kita kan kita pegang. Handphone kan kita pegang. Jadi kalau misalnya ada orang berhasil tahu password kita jebol, oke, tiba-tiba kita dapat message gitu ya, dapat notifikasi di handphone,
Wih, wah, cepet-cepet tukar password. Kayak gitu aja. Jadi two factor authentication, tapi syarat two factor authentication atau multi factor authentication antara satu faktor dengan faktor lain tidak boleh sama. Misalnya dua password nggak boleh. Atau dua SMS. Apa iki? Satu password, satu SMS, satu lagi biometrik misalnya, atau pakai dongle di kayak USB dicolok jadi key misalnya. Itu bisa. Kemudian kita harus waspada dan sadar situasi keamanan. Ini untuk meningkatkan juga. Contohnya waktu terima email, baca domainnya, buka gitu ya, dibuka. Jadi kalau kalau kayak seperti saya ini udah kebiasaan. Dapat email nomor satu bukan baca emailnya, domainnya dulu saya lihat domain. Dan kalau saya nggak kenal domainnya, emailnya kayak gini, saya nggak buka emailnya, jangan diklik macam-macam, tapi ambil domainnya aja, coba browse. Ada nggak domainnya? Kadang-kadang domainnya nggak ada tuh. Nah, kalau domainnya nggak ada, atau kalau kita cek IP-nya nggak jelas gitu, siapa ya pemnya, itu sebaiknya dibuang ke spam atau junk. Jangan dibuka pokoknya, jangan penasaran. Nggak perlu penasaran kita dalam hidup nih. Ya, penasaran tuh kalau memang kita tahu, kalau kita nggak tahu untuk apa penasaran, ya kan? Dan masih banyak lagi ya, cuman saya nggak mau banyak ini, soal saya mau melakukan demo aplikasi. Jadi kita demo dulu ya. Mari kita demo. Saya akan jalankan aplikasinya. Pertama, ini jalankan. Dua, ini aplikasinya saya pisah-pisah. Nanti saya jelaskan kenapa saya pisah-pisah. Sebab saya ada tujuan tertentu. Nah, ini tiga-tiganya udah jalan. Satu, dua, tiga. Oke, nah, sekarang saya akan buka HTTPS localhost 6001. Nah, ini webfrontnya. Biasa ini kalau kita bikin ASP.NET kan dia ada website standar dia tuh. Ini juga gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada isinya. Cuman privacy-nya ini saya tambah authorize. Nah, saya tambah authorize. Jadi login nggak ada, lihatnya nggak ada apa-apa. Tapi itu saya tambah authorize. Jadi kalau saya klik, dia buka ini. Pindah dari 6001 ke 5001. 5001 ini apa? Ini adalah namanya identity provider. Ini sama dengan Google, Microsoft, Facebook, Twitter, tapi ini buat sendiri. Saya menggunakan framework Identity Server 4 untuk login. Oke, ini kita masukkan Alice, lepas tuh pas 1 2 3. Oke. So, nanti selain daripada menggunakan yang namanya login sendiri ya gitu, yang kita register sendiri, dia bisa dengan Google, Microsoft, Facebook, Twitter, bahkan di chain semuanya di kayak rantai ya, berantai. Jadi single sign on, saya sign dengan ini, automatically akan sign ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, misalnya gitu ya. Ini gunanya menggunakan OpenID Connect. Jadi untuk sementara ini kita login dan kembali kepada website privacy. Ini website privacy namanya Alice Smith. Dia seorang admin. Ini akses tokennya, oke. Ini ID tokennya, ini refresh token dan beberapa property atau claim data yang ada. Tapi ada tapinya. Ini semua klaim ini diambilnya sebetulnya dari API. Jadi saya bukan dari direct, walaupun dari web direct boleh, bisa ya maksudnya ngambil. Tapi ini nanti di dalam code itu saya ini ngambil dari API. Jadi ada web API yang saya tarik klaimnya menggunakan akses token ini untuk memanggil itu. Tapi bukan itu yang kita mau bicarakan. Yang kita mau bicarakan adalah otorisasi, authentication, dan authorization daripada OpenID Connect dengan Pixie. Ini gimana caranya ya? Maksudnya gimana kayak gini. Tapi kalau kita masuk ke apa namanya? Ke identity servernya. Nah, ini identity servernya ya. So identity servernya ini sekarang apa namanya? Atau mungkin dari sini saya buka sini aja ya. Localhost identity servernya itu ada di 5001 di HTTPS of course. HTTPS ya. Lihat
dia login. So di identity servernya ini untuk si Alex Smith dia login. Oke. Ini kalau saya logout, dia logout ya. Misalnya saya logout. Oke. Yes, oke. Kalau saya refresh lagi, dia suruh login lagi. Kayak gitu. Dia balik lagi ke 5001, lihat ya. Dari 6001 ke 5001. Nah, jadi sini yang namanya OpenID Connect saya mau jelaskan sedikit adalah yang disebut dengan discovery document atau disco orang nyebutnya zaman dulu. Dia sama dengan kayak WCF discovery, tapi ini bukan service tapi melainkan OpenID Connect. Jadi kalau kita klik dia keluarnya kayak gini, mungkin kita harus bukanya di sebab saya ada menggunakan ini menggunakan apa? Extension. Oke, so dari sini saya akan jelaskan ini yang keluar dari identity server. Ini server saya di 5001. Oke. Untuk jot URL ini, untuk authorization ini, linknya ini dan segala macam terus ada di sini. Termasuk untuk end session juga ada, ya end session segala macam. Nanti saya mau jelaskan nih end session. Dia ada perbedaan dengan yang dulu dengan yang sekarang. Kebanyakan orang lupa gitu. Kemudian front end logout supported ini boleh kita setting. Ini semua boleh kita setting. Kalau kita mau matiin semua juga boleh. Jadi back channel kayak tadi itu saya bisa logout kan dari belakang. Ini bisa kita matiin. Jadi nggak admin nggak bisa logout misalnya. Kemudian scope yang disupport ada OpenID, profile, role ini saya buat sendiri, API 1 saya buat sendiri, API 1 saya buat sendiri, offline access ini untuk refresh token. Saya sengaja saya hidupkan. Ini semua di setting ya. Kemudian claim supportnya standar, profile kecuali yang dua ini. Yang dua ini buatan saya. Jadi untuk demo aja nanti. Kemudian grant type. Nah, ini yang paling penting ini OAuth 2 ya, ini OAuth 2. So OAuth 2 dia ada nama authorization code, ada client credential, ada refresh token, ada implicit, ada password. Ini yang ini untuk device. Ini dua nih jangan dipakai lagi lah, ya. Pokoknya jangan dipakai lagi yang dua ini. Kalau memang udah paham OAuth 2, ini jangan dipakai lagi, ya, implicit dengan password. Kemudian response type code ini token jangan dipakai lagi, ya. ID token yang lain code token dan ID token. Pokoknya ada token ini jangan dipakai lagi lah, ya. Oke. Respon type-nya form post maksudnya harus pakai form lah ya, dia pakai post nggak bisa pakai get, nggak bisa pakai query kayak get gitu kayak gini. Kalau fragment tuh kayak attachment, jadi kita misalnya kebanyakan pakai untuk SAML 2 ya, SAML fragment. Tapi boleh juga untuk biasa, untuk normal juga bisa. Token endpoint, client secret basic post, kemudian ini saya punya algoritma di cryptographicnya, kemudian public, and then challenge challenge-nya sebab saya pakai authorization code menggunakan SHA-256, tapi plain dia juga bisa, cuman sebaiknya jangan ya. Kemudian request parameter supported yes, oke. So ini yang disebut dengan disco. Dia punya standar ya, dia punya URL, tambahin aja nih .well known OpenID configuration. Selalu kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau masuk misalnya seperti kayak di mana? Di browser kayak Google, Microsoft dia sama ya. Contohnya saya buka sekarang ya. Contohnya kita ambil Microsoft ya. So Microsoft Disco kayak gini juga. Ya, lihat tuh. Belakangnya sama kan? Coba kalau kita execute. Dia keluar sama kan, mirip. Ya, cuma beda ini dia sebab dia buat custom. Tapi sama issuer ya, request, user info, ini semuanya sama. Lihat, sama. Dan ini claim yang disupport, oke. Dan ini fragment juga sama, dia cuma terima code ID token, token nggak ada lagi, lihat.
token udah nggak ada. Dia udah nggak ada token. Kemudian profile email, so kalau kita login di Microsoft kan pakai email tuh. Makanya emailnya nongol di sini. Kita bisa hidupkan, kita bisa matikan. Jadi sesuai selera. Google gimana Google? Sama juga Google execute. Ya, kita lihat ininya sama ya tuh. Dot well known OpenID configuration. Nah, Google kayak gini. Sama juga issuer dia lebih dikit ya. Ada yang enggak, ada yang enggak gitu ya. End session dia nggak boleh. Jadi kita nggak bisa kalau buat aplikasi nggak bisa main end session, nggak bisa logout gitu ya. Harus masuk dari aplikasinya ini. Google masih support token, tapi feeling saya dia akan remove nanti nih. Sama dia karena kita kalau login Google kan pakai email, seperti kayak gini, email, subject ID dan macam-macam. Grant type tapi grant type cuman ini yang udah baru ini. Nah, ini udah baru. Udah yang baru. Maksudnya ini akan ada di OAuth 2.1 ya, di OAuth 2.1 cuma ini yang boleh. Kayak gitu. Ya, jadi sama aja. Maksudnya yang namanya OpenID Connect kayak gini, discovery dokumennya. Jadi kalau misalnya orang bilang identity-nya pakai apa? Pakai OpenID Connect. Minta URL-nya, terus tambahin aja .well known OpenID configuration, kita lihat di dalam dan kita bisa melakukan maksudnya kita bisa melakukan authentication lah gitu ya dengan third party tersebut. Jadi tujuannya apa nih buat kayak gini? Tapi kalau kita lihat ya, standar kan semuanya. Maksudnya apa? Antara satu entity dengan entity lain dia bisa saling bicara. Jadi enak kalau kita misalnya OpenID. Jangan misalnya saya developer, saya buat standar sendiri, yang itu developer buat standar sendiri. Terus mau single sign on. Saya mau sign on, mau sign on. Kita tanya developer yang sebelah sana. Lo kalau authentication gimana caranya? Ribet kan? Nah, dengan OpenID Connect ini semua jadi standar. Dan kita bisa melakukan yang namanya chain login, chain token. Jadi bisa single sign on misalnya ya. Yaitu tujuannya cuma kayak gitu. Oke, terus kalau kita kembali sekarang kita lihat sekilas tentang OIDC ya. Sekilas tentang OIDC. Nah, jadi gini, OpenID connect dengan OAuth 2 supaya nggak bingung. Jadi simpel aja. Ya, kalau ini penjelasan yang saya mengerti dan memang kayak gini gitu penjelasannya yang saya tahu ya. So OAuth itu bukan API, ingat dia bukan API atau service, jadi nggak ada nggak ada endpoint dia nggak ada endpoint, nggak ada maksudnya nggak ada, bukan API dan bukan service. Dia cuma protokol, dia open protokol yang udah dipakai di industri, udah standar sekarang ini untuk melakukan otorisasi yang tujuannya itu memberikan akses menggunakan protokoler yang dia setting kayak gitu. So itu yang disebut dengan OAuth 2. Jadi nggak ada kelebihan, cuma itu aja. Maksudnya tujuannya cuma untuk memberikan otorisasi. Oke. Tapi kan problem dengan otorisasi, kita nggak tahu siapa orangnya gitu. Betul nggak? Kita kan nggak tahu orangnya itu. Nah, makanya lahir yang namanya OpenID Connect. OpenID ini ID-nya kan udah jelas kan ya. Identity. Jadi OpenID atau OIDC ini adalah identity layer sebetulnya. Tapi di atas protokol OAuth 2. Jadi emang jalannya di atas OAuth 2. Dia pakai OAuth 2. Makanya kita kalau lihat mirip-mirip tadi, orang pikir ini OAuth 2 apa. Tapi kalau kita lihat OIDC dia agak beda dikit. Ya. So OIDC itu bukan cuma akses, dia bukan cuma untuk login kayak gitu, tapi dia juga tahu siapa yang login. Siapa yang akses, kemudian apa yang diakses, serta gimana mengaksesnya. Nah, itu OpenID yang cuma bisa. OAuth 2 nggak bisa.
gitu. Makanya OpenID plus OAuth 2. Oke. Nah, ini maksudnya tujuannya menggunakan ini supaya kita bisa apa namanya? eh, melakukan konfigurasi supaya kita tahu. Sebab kalau kita lihat identitas tuh apa sih? Identitas misalnya begini, Anda di kantor, identitas Anda pekerja kan di kantor. Nggak mungkin identitas Anda dibawa ke rumah. Nggak bisa. Jadi di rumah Anda mungkin kepala keluarga, suami atau istri misalnya. Ya itu dua identitas berbeda kan, identitas sama. Atau kalau misalnya kita masuk ke hotel nih, kita dapat kunci kan. Nah, kunci itu namanya authentication, ya. Tapi dia tahu identitas tuh kita siapa. Cuma waktu kita 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 tahu kita pegang kunci itu gitu. Tapi kalau ada orang lain pegang kunci kita, masuk gitu ya ke dalam kamar kita di hotel pakai tab tab, kita nggak tahu siapa gitu. Ah, nah untuk identitas gimana? Biasanya kalau misalnya hotel-hotel yang modern sekarang seperti di Jepang atau di China pakai biometrik misalnya atau pakai kamera. Betul nggak identitas orang nih yang pegang kunci ini? Nah, OIDC kira-kira kayak gitu. Jadi untuk mengetahui bukan cuma sekedar akses, tapi identitasnya juga ketahuan orangnya. Makanya um, OIDC ini sangat penting di zaman sekarang untuk melakukan authentication dan authorization. Oke, okay? So simple. Jadi jangan jangan bingung lagi. Gunakan OpenID Connect dengan OAuth 2. Pasti OAuth 2. So contohnya kayak ASP.NET Core, dia support OAuth 2 di dalam. Jadi kita nggak usah pikirin OAuth 2-nya, OAuth 2-nya udah standar. Nggak, jadi apalagi nanti keluar 2.1, cuma ada beberapa yang dihilangkan saja. Nanti saya akan jelaskan terakhir. Oke. Okay? So sekarang yuk kita uh, demo Identity Server 4 dengan konfigurasi tadi. Saya udah coba tunjukkan apa yang namanya dokumennya. Sekarang kita lihat code-nya ya. Coba saya stop dulu code-nya. Oke. So ini cuma kayak gini aja. Nah, oke, cuma kayak gini. Ini buatnya gimana? Bukan saya yang buat. Bukan saya yang buat. Jadi kalau kita masuk misalnya ke dia punya, sebentar ya, saya buka command prompt pakai Windows Terminal aja lah. Udah nggak zaman kayak command prompt. Ya, ini Windows Terminal. Sini saya boleh buka macam-macam ya. Saya belum install Ubuntu di sini, saya baru reset komputer. Oke, misalnya .NET New ya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada nih. Belum ada nih sini lihat. Identity Server 4. Nggak ada kan? Nah, cara installnya itu gimana? Cara installnya kita masuk ke, bentar ya, saya juga lupa nih ininya. .NET New dash I Identity Server uh, nah ini dia. Bentar ya, saya lihat. Oh ini dia. Copy. Nah perintahnya kayak gini. .NET New uh, dash I install maksudnya ya, template. Enter. Yap, masuk tuh ditambahin ini lihat. Ya. Kita tinggal mau pilih mau yang mana, mau yang cuman simpen data ya atau mau yang gimana gitu ya. Nah, itu suka-suka kita lah. Untuk yang saya demo ini saya pakai yang ini nih. Nah, itu jadi yang login tadi yang Anda lihat tuh semuanya itu dia udah built in, udah ini. Terus kalau mau ubah-ubah ya ubah-ubah gampang. So, kalau nggak salah dia pakai Angular kalau nggak salah. Pakai Angular pakai apa ya dia? Lupa. Oh enggak, cuman jQuery biasa kayaknya. Iya, jQuery biasa lagi. Iya, gampang. So tinggal di install aja kayak gitu.
ya, dengan .NET new ini, oke. Nanti dapat itu udah boleh bisa di-run tuh, tinggal di-run, dia akan bagi ini yang namanya konfigurasi kayak gini. Ya, dia ada ininya segala macam, udah lengkap. Oke. Bahkan dia sekarang udah default begini. Contohnya tuh udah default, dulu nggak. Dulu masih pakai hybrid, sekarang udah pakai default kayak gini. Oke. Nah, konfigurasinya tuh saya ubah jadi kayak gini. Misalnya saya ada API, jadi saya punya punya aplikasi di depan user, terus ada website tadi MVC gitu. Di belakang MVC itu ada API. Oke. Nah, sekarang dua-duanya tuh saya mau protect dengan identity. Oke, saya mau protect gitu supaya orang yang bisa akses tuh siapa aja. So, pertama kita tentukan identity resource. Misalnya OpenID ini standar profile, oke, standar. Kemudian kita bisa custom misalnya role. Role misalnya saya mau buat apa dia admin, apa dia bukan admin, itu urusan yang mau buat untuk apa gitu ya. Dan ini sebetulnya karena ini static lihat ya. Ini sebetulnya bisa di loading dari database ya, boleh dari menggunakan EF Core. Dia ada yang EF Core, jadi role-nya masukin aja nanti di otomatis akan settingannya itu bisa dibuat. Jadi misalnya kenapa kalau kita kita ke Google atau Facebook kita harus register dulu API kita. Terus kita harus tentukan apa aja yang boleh diakses. Oke. Nanti saya akan bagi tahu gimana caranya supaya dia bisa nongolin yang namanya konsen. Kemudian API scope. Nah, ini scope. Jadi scope misalnya API 1 bisa read, write atau gimana atau kita boleh tambah API 2, API 3 dan seterusnya, oke? Resource-nya ini saya cuma satu API, saya buat cuma satu API. Jadi MVC client dengan satu API. Kliennya apa aja? Ini kliennya API, saya namakan web APIs, oke? Di mana scope-nya adalah boleh read and write, ya. Ini nanti bisa dicek jadi waktu si Fulan yang login itu identitasnya ketahuan, kita bisa lihat dari jot claim identitas orang tersebut, kemudian kita bisa cek bolehnya ngapain orang nih, read boleh nggak, write boleh nggak, kayak gitu. Jadi tiap-tiap orang tuh kita bisa setting bukan cuma API mana yang bisa diakses, tapi juga apa scope apa yang bisa boleh dilakukan, permission apa yang bisa dibagi untuk orang ini gitu. Jadi kayak gitu. Makanya kalau kita login pakai Google, Facebook dengan uh, apa namanya identitas sorry dengan aplikasi lain, dia suka tanya kan, aplikasi ini mau lihat profil kita, mau lihat ini, mau lihat kita boleh bagi apa enggak gitu. Kalau kita bagi, dia dia akan ditarik datanya semua ke identity server misalnya, dia akan disimpan. Kalau enggak ya nggak bisa, kita nggak bisa akses, nggak dapat apa-apa. Nah, jadi tergantung orangnya itu. Kemudian klien yaitu web app, saya pakai MVC biasa gitu ya. Grant type-nya code. Nah, ini untuk Pixie standarnya ini ya. Jadi kalau kita lihat ada apa di dalam client credential ini, oh ya ini saya lupa cerita. Client credential ini syaratnya untuk machine to machine. Jadi misalnya gini, uh, Anda punya mobile app, terus pingin connect ke API, nggak perlu login gitu. Jadi misalnya mobile app mau ambil news, kan kadang-kadang suka ada aplikasi tuh bagi-bagi yang free ya, kayak news atau apa. Itu gimana caranya? Nah, caranya itu kan API-nya nggak mungkin buat public, orang semua boleh ngambil kan. Nah, pakai secret. Secretnya ini kita boleh tukar-tukar dengan cara kita sendiri ya, atau kita simpan secure ya, jangan dibagi-bagi ke orang gitu ya. Nah, nanti secretnya ini dia akan hanya boleh bicara antara mesin dengan mesin. Nggak perlu ada manusia. Jadi nggak ada username, nggak ada login. Ya, cuma butuh client secret. Ini client secretnya cara manual kayak gini ya. Ya, ini boleh tukar-tukar. Ya, kita boleh bisa pakai create GUID kayak gini. Ya, kita bisa pilih gini, tinggal copy GUID, tukar GUID misalnya ya. Kayak gini. Ini kalau mau tukar-tukar mau di copy letak di sini ya tuh kayak gitu ya, tinggal dijadikan string ya kalau kita mau pakai manual kayak gitu, tapi kalau enggak juga bisa.
Oke, so ini client credential. Nah, kalau selain daripada client credential, ini yang client credential ada code and client credential, ini dua. Device flow ini kalau misalnya kita mau IoT device atau hanya handphone device dengan Pixie juga bisa. Hybrid ini yang model OpenID sebelum ada Pixie. Sebelum orang mulai pakai Pixie, dulu Pixie itu orang bilang hanya untuk mobile app, untuk device-device kayak gitu ya, desktop app, mobile app. Ternyata sekarang enggak gitu. Termasuk SPA yang justru bermasalah tuh SPA. Paling problem untuk dari segi security. Sebab semuanya jalannya di klien. Nggak ada pakai session state kayak MVC. Kalau MVC kan enak tuh. Di belakang dia bisa simpen. Kemudian bisa pakai reference gitu. Kalau di klien nggak bisa, tinggal orang bisa lihat semuanya kan. Makanya agak ribet untuk secure SPA application. Implicit jangan dipakai lagi ini, tapi masih ada sebab ya kan nggak mungkin dibuang sekarang. Tapi ini jangan dipakai ya, resource owner password ini dengan username password, implicit juga kayak gitu. Hybrid masih boleh, tapi saya lebih suka sekarang dengan code dengan Pixie ya. Cara hidupin Pixie gimana? Ini aja tinggal true udah, require Pixie, dah, dan otomatis si identity server kalau kita login dia akan melakukan proses flow menggunakan flow Pixie ya, PKCE, oke. Okay? Allow plain text PKCE saya false, harus di encrypt semuanya. Client secret juga ada. Sebetulnya client secret ini boleh dipakai boleh tidak, tapi kalau untuk ini untuk yang internal, tapi kalau untuk yang public nggak boleh, jadi nggak perlu dipakai. Always include claim in ID token ini supaya kita bisa lihat yang tadi itu claim-claimnya. Kemudian refresh token expiration saya pakai sliding. Apa tuh maksudnya sliding? Sliding gini. Jadi ini ada token nih, access token. Kita mau refresh. Jadi waktu kita refresh kita tentukan waktunya 7.200. Oke. Waktu kita tentukan 7.200 tuh dia bertambah, jadi bertambah kayak gitu sliding ya. Ada yang nggak sliding. Kalau kita nggak sliding, absolute misalnya ya, absolute kayak gini, dia nggak sliding. Jadi misalnya waktu token lifetime-nya 7.200 detik, dia akan kemakan tuh 7.000, jadi berkurang waktunya, berkurang lama-lama nol, mati akses tokennya. Tapi kalau sliding nggak, 7.200 kemakan 4.000, di renew jadi 7.200 lagi, potong lagi, jadi kayak itu namanya sliding ya. Jadi terus bergerak. Allow offline access true, ini saya mau enable refresh token. Nah, nanti kalau dari production ditukar jadi access token type reference. Jadi bukan JOT. Jadi bukan yang kita bisa buka di JOT.io tuh. Wah, kayak gitu. Nah, kita tukar ke reference. Jadi bentuknya jadi reference. Require consents ini saya tentukan false. Redirect UI URL URI ini sekarang untuk Pixie di OAuth 2.1 wajib redirectnya harus ke sini lagi. Nggak bisa kayak hybrid. Kalau yang dulu dia boleh. Nah, problemnya bisa kena hack. Ya, kalau ada orang sampai man in the middle ya, MITM, man in the middle nih dia pakai normal, orang pakai login biasa gitu. Tapi waktu balik ditangkep gitu. Ditangkep sebab bukan ke sini kan baliknya. Dia tahu namanya authorization code. Sebab dalam Pixie itu waktu kita login, nanti saya beritahu waktu di Postman caranya, prosesnya kayak gimana flow-nya. Waktu kita login, si apa namanya, identity server akan kembalikan namanya authorization code. Nah, authorization code-nya itu harus balik ke dia. Ya, ini untuk front channel logout, ini post redirect. Jadi kalau kita mau buat di aplikasi, kalau ini kita execute, sign out otomatis akan sign out sendiri. Oke. Kemudian nih scope yang saya bolehkan untuk client MVC ini adalah OpenID, profile, API role. Maksudnya apa? MVC ini bisa akses API ini. Ini kalau saya remove, walaupun udah login, dia nggak bisa akses ke sini. Nggak bisa akses ke sini.
ya, ke API 1 nih. Nih, API 1, dia nggak bisa akses. Jadi kita perlu ingatkan. Jadi makanya kalau kita buat aplikasi misalnya banyak nih, ada 20 API di belakang. Misalnya untuk microservice kan banyak tuh. Kita nggak usah ribet ngurusin jot token harus diurus, nggak usah. Kita tambahin aja di sini, ya. Tambahin resource-nya. API mana aja mau 20, 30 juga nggak ada masalah di sini. Enak, masalah tinggal kita kita tentuin aja API ini cuma boleh akses ke sini. Jadi misalnya saya ada 3 API nih, API 1, API 2, API 3. MVC ini cuma boleh akses API 1. API 1 kedua cuma boleh API 1. Saya tambahin di sini. Oke. Kemudian dan seterusnya gitu. Jadi antara API saling connect tapi API 1 nggak bisa ke API 3, nggak bisa. Cuma bisa kedua dan seterusnya. Jadi kita bisa link, bisa chain kayak gitu. Dengan cara macam seperti itu makanya dia lebih aman ya, lebih lebih aman. Dan kita nggak perlu ribet. Ini apa namanya cara konfigurasinya. Terus kalau kita misal kita mau ada konsen kayak gimana sih lampu? Ya kita true aja ya. True. Saya jalankan. Ya, ini aplikasinya server jalan, oke. Oke, kemudian kita buka. Saya harus pakai incognito nih sebab saya nggak mau clean cache. HTTPS localhost 6001 ya. Saya login ya. Login, saya pakai Alice. Ini Alice password di sini. Ini bukan saya buat, udah dari template. Jadi waktu kita buat template ini udah ada dan kita bisa seeding dengan cara .NET run/seed. Nanti dia akan seeding data orang ini ya. Ini pas 123 dolar. Nah, waktu kita login dia akan tanya. Nah, udah ada dibuatin, lihat ya. Ini dia mobile friendly juga, maksudnya dia kayak di handphone kan kalau kayak gini. Makanya di handphone kalau kita login suka kayak ngeliat kayak gini ya, sama sebetulnya. Jadi ditanya si AP mau akses yang kita bagi gimana? Sebetulnya kita nggak perlu, soalnya ini kan bukan dari yang pihak ketiga. Kalau pihak ketiga dia keluar, misal Google dia akan keluar nih kayak gini. Dia akan tanya si uh, apa namanya API 1 atau MVC client ini mau akses kamu punya profile di Google misalnya. Nah kayak gitu. Tinggal kita kasih apa enggak dia punya klaimnya tuh, scope-nya. Kalau dikasih kasih, kalau enggak gitu ya. Kalau misalnya kasih tinggal yes aja, allow kayak gitu. Nanti dia akan keluar ya. Sekarang kita lihat nih. Tadi kita udah lihat belum lihat jot token ya. Jot.io. Ya, nih. Ya. Nah, ini dia ada algoritmanya kan, algoritmnya RS256. Tapi kalau kita lihat di sini ya, invalid signature kan, sebab saya pakai sertifikat abal-abal, sertifikat bukan yang ini, kita pakai ini ya. Nah, ini baru dia signature verified. Oke, terus ini KID lupa ya, KID itu apa. Nah, ini yang baru nih. Ini yang saya mau cerita. Dulu cuma JWT, cuma JOT ya type-nya. Sekarang enggak ditambah AT. Maksudnya apa? AT ini access token. Access token. Dia bukan, so kadang-kadang ada ID token. Waktu kita logout, kita panggil logout, kalau kita pakai access token ini, dia logout. Enak loh orang mau logout, orang tujuannya bukan mau logout gitu ya, tapi kalau kita panggil logout pakai ini habis gitu. Nah, sekarang nggak bisa. Jadi kalau kita mau logout, kita nggak bisa pakai access token ini. Jadi logout kita harus pakai ID token khusus untuk logout. Ya, bedanya cuma di situ doang. Kemudian ini standar ini sebaiknya dimatikan ya, maksudnya jangan ditunjukin. Misalnya kayak nih subject. Ini subject. Subject ID ini apa sih? Kalau kita lihat-lihat, kalau kita pikir-pikir apa ya? Coba ya, saya buka SQL Server. Sebab saya datanya nih saya pindahkan ke SQL Server. Dia
Di SQL Server simpen datanya, data user. Bentar ya, lagi buka Management Studio. Localhost. Sebetulnya dari Visual Studio juga bisa, tapi malas aja. Nah, ini hasil migration ya. Jadi kalau di source code kita lihat ini tinggal migrate aja biasa standar. Pakai perintah standar, tapi sebelum migrate ditukar dia punya setting ke database beneran. Tadinya kan file nih bentuknya. Nah, ditukar ke database beneran. Jadi kita bisa lihat di sini user name. Nah, ini usernya si Alice ya, F7C5. F7C5. Jadi kalau kita lihat dia punya jobnya F7C5. Nah, ini subject ID namanya ya. Subjek siapa sih orangnya, identitas. Nah, ini sebaiknya dipadamkan, jangan ada, jangan nongol di sini gitu ya. Ini juga nih. Identity providernya jangan ketahuan. Kalau bisa ya. Jadi ini semua bisa disetting lah semuanya. Dan semuanya, dan ini data-data semua yang bisa kita lihat. Kemudian coba kita lihat ID token. Nah, ini untuk ID token. Ini kalau di implicit dengan resource owner nggak ada, ya. Ini cuma ada di hybrid dengan code apa namanya PXE, authorization code grant type. Ini sama, saya tukar gini biar jelas. Lihat. Ini kalau kayak gini kita bisa pakai untuk logout. Jadi kita kirim akses token untuk logout, dia akan logout. Sebab ini cuma jot. Kalau pakai ada tadi depan ada 80 akses token, dia nggak bisa pakai itu sekarang. Dulu kan bisa tuh. Orang bingung. Kenapa kok jadi logout? Orang lihat tinggal logout kok gitu. Ini nonce. Ini jangan. Ini juga yang membedakan antara ID token dengan akses token. Ini nih. Nonce ya, dan segala macamnya. Ini juga sama subject ID-nya. Kalau kita lihat ini juga sama, tapi dia ada nama dia, name, given name ya. Semua website ada rule-nya nih. Ini saya yang tambah nih. Role admin di settingan yang tadi tuh, yang di source code yang tadi nih, di settingan role. Apa aja sih role-nya? Nih, name, role, name role-nya, ya. Jadi nanti saya tunjuk di apa namanya source code-nya. Terus ini perlu yang namanya certificate. Jadi kalau kita lihat startup-nya sebentar ya, saya mau cepat-cepat waktunya, ngejar waktu. Dia biasanya pakai developer signing credential, tapi ini saya pakai cert sendiri. Ini saya tukar, cuma ini aja yang saya tukar. Terus saya tambahin ini aja. Nih. Untuk ngebaca ini nih. Nah, buat ini tuh gimana? Gampang. Nih, pakai gini aja. Set execution policy, ini sebab PowerShell kan. Pakai PowerShell. Kemudian new self-sign certificate, code signing certificate type-nya nih, jangan lupa nih ya. Code signing. Bukan SSL, code signing. Jadi agak beda, ini untuk signing, memang untuk login, otorisasi. Ini saya namain kayak gini, kemudian umurnya 6 tahun, algoritmanya RSA, hash algoritmanya SHA-256, kemudian passwordnya luar biasa, sangat secure, ya. Sebab di-convert ke secure string. Kemudian kita ekspor, ya. Jadi di sini kita pakai untuk settingan di startup ini, di startup. Dah, yang lain nggak ada yang ditambah-tambah, ya. Cuman ini aja, dia standarnya cuma Google, tinggal apa tukar client ID, client secret. Kalau mau Microsoft account juga bisa, tinggal tambahin ya. Tapi ini saya tambahin sendiri. Kalau yang dia punya template cuma Google aja. Facebook juga bisa, Twitter juga bisa ya. Jadi kita bisa chain. Oke. Nah, ini kalau kita udah buat kayak gini udah enak, nggak yang lain nggak ada yang perlu dirubah. Cuma itu aja. Ya.
Nah, ini selesai identity server. Saya langsung aja lah, nggak perlu buka-buka PowerPoint lagi. Nah, sekarang ini front end. So di front end biasa, website biasa, MVC biasa ya. Kalau ini saya buat pakai website biasa. Jadi kalau waktu kita buat aplikasi itu kan suka begini nih, kita gatel. Misalnya kayak gini ya. New project. Nah, ini template baru biasanya kalau kayak gini nih, loadingnya lama. Kita MVC, inilah nggak apa-apa. Nah, ini kita suka gatel nih, pingin harus ada login kan, kayak gitu. Uh, Kalau kita mau identity server, jangan pilih none aja, pilih none. Kalau kita mau pakai third party login, bisa, misalnya Microsoft langsung nih Microsoft. Tapi itu juga bisa di chain. Sama yang Microsoft Identity kan OpenID juga, sama juga gitu ya. Tapi problemnya OpenID-nya tuh yang tadi tuh yang Microsoft punya, yang ini. Yang Microsoft. Nah, pakainya yang ini dia. Kita nggak bisa tak-atik, cuma kita bisa setting. Jadi kalau kita masuk, kita daftar, kita punya website, URL-nya apa gitu ya. Kita bisa setting misalnya scope-nya apa yang mau ditarik, data apa yang bisa kayak gitu. Tapi nggak bisa lebih daripada itu. Kalau identity server 100% kita setting sendiri ya. Cuma problemnya sekarang identity server yang baru nggak gratis lagi, nggak open source lagi. Open source cuma sampai yang versi 4. Ya mau bilang apa ya, juga namanya orang cari duit kan. Si Dominic normal. Oke. Okay. Kemudian di settingan apa? Cuma saya tambah ini aja. Ini add authentication, default challenge scheme-nya OpenID ya. Ini suka-suka ya namanya. Tapi kalau kita tukar di sini, kita harus tukar di sini dan kita tambahin di sini. Jadi misalnya kalau saya mau namain misalnya di sini OIDC gitu ya. Maka di sini kita namain OIDC. Jangan lupa. Gitu. Udah gitu aja. Ya, ini juga OIDC nih. Gitu. Kalau mau samain kayak gitu. Tapi kalau enggak pakai yang ini. Sebab yang ini dia standarnya ini. Nih, tuh OpenID Connect tulisannya lihat ya dia string aja. Ya. Authority-nya apa? Otoritasnya nih server ini kan dari Webfront. Dia harus connect ke identity server. Ini kalau di production harus sebagai true ya. Client ID yang tadi yang dikonfigurasi. Kita harus namain MVC-nya sama dengan yang client tadi kita buat di identity server configuration nih. Ini identity server ya. Ini ada client lihat ya. Harus sama. Kalau nggak sama ya nggak bisa, nggak kenal kan. Client secret ya, ini untuk dalam sebetulnya nggak perlu dipakai juga nih. Respon type-nya code, saya mau pakai form post, respon mode-nya. Kemudian callback-nya ini sign in ke sini lagi, ke sini gitu ya. Ini kan slash ke sini, ke 6001. Ini saya pakai 6001 untuk MVC. Save token di cookie ya. Tapi tokennya kalau dia bukan token akses token ya yang disimpan. Sebab token sessionnya ada di kalau MVC itu ada di session di server. Get claim from user input to ini sebetulnya nggak perlu tapi nggak tahu nih harusnya SID dengan IDP-nya hilang tapi tadi nggak hilang. Nah ini saya tambahin baru. Ini yang saya tambahin ya. Saya tambahin ini role dengan offline access. Tapi scope nggak perlu lagi. Nah ini perlu ada sedikit pengubahan. Kenapa? Ini panjang ceritanya. Jadi yang namanya JOT claim type dengan claim type beda. Claim type ya, claim types. Ya, ada dua ya. Nah, ini punyanya Microsoft. Kalau kita lihat misalnya authentication lihat. Dia pakai kayak gini nih XML. Ini yang model lama punya, tapi ini cocok misalnya untuk Active Directory ya, SAML 2 yang kayak gitu-gitu. Dia agak beda dengan apa? JOT. Kalau JOT token tuh simple-simple ya. Tapi kalau claim type beda. Nah, kita tergantung kadang-kadang kalau misalnya kayak Microsoft tuh dia suka return yang kayak gitu, jadi kita map aja. Kita map
jadi berubah bentuknya. Kemudian name dengan role saya mau hidupkan. Nah, yang penting ini nih. Ya, use pixie harus hidupkan. Udah, yang lain nggak perlu diapa-apain, udah selesai udah. Ini web ya. Cuma di controllernya itu saya iseng-iseng aja. Sebab ini kan malas gitu buat. So di home controller itu saya tambahin ini aja. Nih, admin, member, role-nya. Ini kalau cuma admin yang satu lagi nggak bisa login, nggak bisa buka ini. Ini untuk ambil get access token ya. Dapat akses tokennya, kemudian kita set bearer token, kemudian respon ini ke web API nih. Saya tarik claim di web API. Kemudian saya claim ditongolin di tempat tadi di website tadi lah yang ini nih. Mana dia tadi? Udah saya tutup ya. Oh, ini dia. Ya, ini. Nongol kayak gini, ya. Jadi nggak ada keistimewaannya website ini, website paling termahal di dunia memang. Nah, ini privacy. Dah cuma kayak gini aja, nggak lebih, nggak kurang ya. Kalau dia admin, ini kalau bukan member. Ini saya tunjukin tadi nih akses token. Kemudian ini untuk claim, tunjukin claim yang tadi tuh, yang rame-rame claim tuh. Tapi yang perlu diingat, saya nggak ngambil dari sini, tapi saya ambil dari API tempat lain. Kenapa bisa? Sebab kita udah link tadi API-nya termasuk dalam scope tersebut. Coba remove, nggak akan bisa. Sampai kiamat juga nggak akan bisa ya. Nah, oke. Terakhir, API. API-nya kayak gini. Lebih simpel lagi. Saya buat pakai .NET Tara .NET 6 ya. Cuma saya tambahin ini. Ini saya remove sebetulnya source buckle, nggak perlu. Nggak apa-apa lagi jalan aplikasinya. Nomor satu yang harus kita lakukan adalah remove. Nih. Ini yang tadi nih, yang Microsoft standar Microsoft claim tuh, claim type. Jadi claim type-nya kita remove ya, supaya kita bisa pakai JOT. Jadi cuma nongol JOT type, kalau enggak puyeng, percayalah. Kemudian add authentication, kita mau pakai JOT bearer ya. Add bearer. Otoritasnya siapa? Nah, ini sama ya yang tadi itu, yang identity server. Audience ini API ini saya namakan API 1. Tadi kan settingannya API 1 nih. API resource. Kemudian validate audience ini untuk sekarang kita false, tapi kalau production ini harus disetting. Jadi audience-nya betul-betul audience yang betul. Sebab API ini resource-nya ini misalnya saya buat API, saya mau link dengan Google. Kan kita register tuh API-nya, nama API-nya harus sama kan. Nah, nanti waktu dibaca di database oleh Google, dia akan lihat, oh API-nya ini. Nah, ini sebetulnya bisa disetting dari database juga gitu. Jadi kalau memang kita mau buat admin identity untuk khusus identity center gitu ya. Nah, Duande software kayak gitu. Software lain misalnya kayak Okta, Auth0, Microsoft Platform Identity yang di Azure, itu semuanya itu tujuannya untuk itu. Jadi kita manage user. Sebab nggak ada yang mau manage user. Anda mau simpan database sendiri, user silahkan. Jangan lupa, jangan lupa dijaga, ya. Pas orang tahu nih ada identity, dia cek, oh, dia kan nomor satu, dia kan bisa lihat ininya, diskonya kan. Nah, dia tahu kalau kita nggak secure, habis gitu ya. Makanya kalau saya terus terang, saya cuma pakai identity server untuk bonceng. Jadi identity server itu hanya untuk kita chain dengan Google atau Facebook. Jadi saya kalau buat aplikasi, saya lebih baik saya suruh login pakai Twitter kah atau Microsoft. Saya nggak mau buat login register sendiri, nggak perlu gitu ya. Sebab malas jaga-jaga database kayak gitu. Kalau mau jaga bisa, kalau kayak gini lah kalau mau jaga. Kita simpan sendiri datanya kayak gini nih. Tapi jangan lupa dijaga itu aja. Pusing kalau nggak. Kalau nggak biar Google aja yang simpan atau Microsoft yang simpan, dia lebih powerful, lebih untuk jaga-jaga ini. Oke, next service course. Untuk sementara saya buka. Ini jangan ya. Allow all. Ini jangan ya kalau di production please. Ya. Jangan disetting semuanya ya. Kebanyakan yang developer tuh banyak kejadian, wah begini lupa. Ya, ini lupa.
Makanya ini sebetulnya bisa disetting dari configuration pakai JSON. Jadi waktu mau tukar-tukar, jadi kita nggak perlu apa ribet kayak gini. Jadi waktu ini kita tinggal pilih mau yang mana. Jadi nggak harus dibuat satu-satu code-nya. Kan capek. Nih kayak gini nih. Kita bisa tukar misalnya policy untuk production, policy untuk development misalnya gitu ya. Kemudian ini saya ambil weather forecast yang di controller dia, malas mau tukar-tukar ya. Tapi controller nggak kepake nih udah nggak kepake nih. Nggak kepake cuma yang kepake di sini. Ini dia nih code nih. Ini code yang di controller. Tuh, saya copy paste ya, copas saya pindahin ke sini. Males ngurusin tuh, ya. Untuk buat apa? Random. Ini saya copy udah. Jadi ini enak kan, lihat gak? Simple. Ini namanya mini API atau minimal API. Kemudian nih slash untuk weather forecast, nanti saya buka di Postman. Kemudian untuk claim, yang tadi ini yang kita panggil claim, yang di front end. Nih ingat ya? Nih yang tadi ini front end ya. Tukar lagi switch. Oke, nah ini identity. Kalau kita mau lihat siapa orangnya, user info. Nah kita bisa uh, ke STS, tanya. Biasanya gimana? Zaman dulu, udah dapat ID apa? Diobok-obok database, betul nggak? Database user diobok-obok. Wah, dari bisnis logic nggak tahu dengan magic Harry Potter bisa ada repo masuk ke user, hebat ya? Nah itu kan nggak betul ya. Jangan kayak gitu gitu. Jangan kita konsultasi dengan STS. User info kita minta, panggil, tarik user info klaimnya. Ya, misalnya kayak nama user, identitas user, ya. Jangan obok-obok database. Gara-gara database cuma satu, aplikasi satu di bawah itu biar gampang kan ada subject ID tadi itu. Dipakai untuk query database pakai EF Core, repo, jujur, ya kan? Banyak kayak gitu kan? Iya, jangan lagi ya. Yang betul begini, ya. Oke. Kalau ini nggak keluar, return berarti nggak connect API-nya. Bagus kan? Kayak gitu. Jadi orang nggak ada yang bisa ambil data. Jadi kalau bisa database user itu terpisah dengan database bisnis. Jadi user database sendiri. Dia diblok sendiri, encrypt SQL servernya, kemudian sertifikatnya di Azure misalnya, kayak gitu. Betul-betul secure. Itu kalau mau manage database sendiri. Ya, tapi kalau mau tarik user, jangan akses database tersebut, melainkan gunakan ini. Oke? Dan dan ya udah, that's it. Ya, simple. Nah, sekarang gimana caranya kita buka di Postman? Ini agak sedikit ribet kalau di Postman ya. Tapi bukan salah Postman-nya, tapi memang Pixie itu ribet. Ya. Cara pertama yang paling simple itu adalah dengan cara ini. Dia udah ada nih, authorization, pilih auth 2. Waktu ini kan ada banyak pilihan nih, pilih yang auth 2. Nah, waktu isi-isi ini kita pilih yang ini nih, with Pixie. Ya. Bukan yang ini, pakai ini, Pixie. Terus kita masukin callback URL-nya ini, ya nggak? Kemudian ini bisa authorize buka browser atau buka dia punya window sendiri nih. Window-nya siapa namanya? Postman. Tapi sebetulnya web view. Ada informasi bahwa jangan gunakan web view, tapi gunakan system view, memang browser. Memang buka browser. Jadi memang buka browser terpisah. Sebab cookie-cookie kan kebanyakan disimpan di browser itu. Kalau kita simpan, kita buka, kita punya web view misalnya di desktop atau di mobile, kan bisa tuh pakai web view. Tapi web view itu kan internal di situ. Oke, nah agak sulit jadi untuk ngurusnya. Kemudian authorization endpoint-nya ini, token endpoint-nya ini, client ID-nya sama tadi, client secret-nya sama, kita masukkan, jenis ininya sama, SHA, code challenge. Nah, bikin code challenge itu gimana?
Ini code challenge gaya barbar sedikit. Ntar ya, saya buka code challenge-nya di saya pakai Linkipad. Linkipad enak. Mana dia? Nah, cuman kayak gini aja code challenge. Code challenge itu cuma kayak gini. Jadi kalau menurut aturan OpenID, dia harus di hash ya. Pertama kita generate unique ID ini suka-suka berapa lah code verifiernya. Kemudian kita buat code challenge. Jadi ini kalau kita run, dia akan menghasilkan satu code challenge kayak gini lah, ya. Ini code challenge, ini code verifier. Yang kebetulan saya udah masukkan di sini, ya. Ini code challenge-nya. Ini code verifier, ya. Uh, apa namanya? Code challenge-nya waktu kita authorize nanti. So kalau kayak gini, state juga boleh. Ini kalau state supaya lebih secure ya, state-nya harus sama gitu. So kadang-kadang kan state-nya, tapi jangan kayak gini, harus dipakai SHA juga, jadi supaya orang nggak tahu state-nya apa ya. Oke, so ini code verifiernya ini nanti dia akan keluar code challenge-nya otomatis. Jadi kalau saya get new access token, aduh, dia buka nih invalid scope, scope-nya salah, ada yang saya tukar nih berarti. Bentar ya, mana scope? Scope. Oh, kurang lurus. Yap. Bentar ya. Apa berubah ya? OpenID API 1. Ya. Nah, tadi jalan. Oke, nantilah nggak masalah. Tapi intinya kayak gitu. Ini kalau kita klik dia akan buka window kayak gini ya. Ini sebetulnya keluarnya login. Nggak tahu kenapa. Tadi jalan. Oh, servernya jalan nggak ya? Jalan servernya. Dia bilang apa tuh? Oh, ada yang salah nih. Oh, ya. Tapi jalan lah. Nanti bisa saya buat lagi videonya. Atau kita boleh cara begini, manual, ya, authorize. Ya kita pakai pakai. Kenapa kita nggak pakai apa? Ini kalau kita execute, apa yang terjadi? Lihat. Dia buka website deh tuh, choose how to login. Ya, sedangkan Postman kan nggak kecuali yang tadi itu dia nggak bisa buka. Jadi caranya kalau pakai Postman ini di copy aja, ini di copy, copy, terus kita buka di sini, ini saya tutup aja lah. 5001 logout, tutup. Saya browse sini, kan dibuka tuh. Nah, kita alis pas $1, 2, 3 ya. Nah, waktu kita login ini yes. Ini nggak penting, nggak masalah. Yang kita penting ini nih, authorization code nih. Ini yang kita harus cari nih. Ini kita copy ya. Dia selalu return dengan code nih. Authorization code. Nah, kita balik ke Postman ya. Ini kan authorize-nya udah berhasil. Kita ke ambil token. Kita ambil token, kita pakai code yang ini nih. Code-nya yang tadi itu kita dapat, kita pakai di sini code-nya. Code verifiernya yang tadi itu yang saya buat pakai apa? Linkipad. Ini ya code challenge-nya, ini code verifiernya. Ya. Dengan ini sign in, ini harus sama whatever. Kalau kita send, dapat tuh. Access token, ID token. OpenID profile role. Oh, API-nya nggak ada tadi. Coba tes. Kayak gitu. Oh iya betul.
Ya, nah, API-nya nggak ada scope. Kayak gitu sama aja gitu. Kalau kita kita login dapat dapat token juga. Oke, back. Nah, sekarang kita kan udah dapat nih tokennya nih. Kita coba ya. Ini kita set. Saya udah ada variabel ya. Variabel apa? Environment. Terus kita buka. Ini apa tutup tutup tutup. Mana sih? Ini ya. Ini. Ya. Saya mau ambil di web API yang tadi itu yang pertama yaitu informasi cuaca weather. Ya, dapat kan? Lihat ya, dapat datanya. Ya. Kalau mau lihat klaim juga bisa tadi, kan ada tuh klaim. Bisa. Nah, ini klaimnya. Ya. Tuh klaimnya juga bisa. Lengkap. Identity bisa. Ini di API loh. Nah, nih tuh. Keluar semua. Subjeknya name Alice Smith ya, given semuanya, family name semuanya. Kita bisa sesuai yang kita selera kita lah. Kita mau tunjukin nama website, role-nya apa, website juga ada kalau kalau suka-suka kita aja gitu. Oke. Kemudian API ini kan juga bisa pakai client credential. Ini juga bisa nih. Tapi ini jangan sampai ketahuan nih secretnya, jangan sampai bocor ke publik. Habis kalau bocor ke publik, semua orang bisa akses. Tapi biasanya ini dipakai untuk misalnya antara mobile app atau desktop app, dia mau akses API ini, cuman kan nggak ada username, nggak ada password. Dia mau akses, mau ngambil sesuatu lah gitu ya. Nah, ini kita bisa buat konfigurasi hanya untuk ambil itu saja gitu. Nah, kalau kita begini juga bisa nih, akses tokennya berbeda dikit ya. Tuh, dia scope-nya juga untuk API doang. Tapi ini dia nggak ada identity nih, nggak ada identity sebab client secret. Nah, mesin dengan mesin kan. Ini misalnya mesin, saya connect ke sini mesin gitu ya. Kemudian apa yang terjadi dengan refresh token? Nah ya, ini refresh token. Kita demo refresh token. Caranya gimana? Pertama kita tutup ini, kemudian kita login balik. Refresh token. Ini udah yang demo yang terakhir. HTTPS localhost 6001. Oke. Login. Alice pas 123 dolar. Capek juga ya keluarin nongolin ini. Oke. Nih refresh token ya. Ini refresh token. Ini saya copy masuk sini. Pup, save. Ya. Saya mau refresh token ke 5001 dengan apa namanya? Refresh token yang ini. Tapi ini kebanyakan orang waktu dibuat gini, nah kan dapat token baru nih, akses token baru nih. Ini akses token baru. Ya. Ini jangan lupa nih di copy lagi nih. Nah, habis nih kalau nggak di copy, hilang. Hilang. Copy, pindahin lagi ke sini. Gitu. Nah, refresh token ini bagus misalnya kalau pakai SPA ya untuk SPA application, SPA, single page application yang sekali pakai. Jadi waktu dia refresh token, ini token nih cuma satu kali bisa dipakai nih. Misalnya dia mau mau apa ya, mau order atau dia mau mau save apa gitu ya. Nah, itu sekali pakai. Nah, token ini nggak bisa dipakai lagi. Nah, untuk mendapatkan token baru, dia harus apa aplikasi itu harus tarik token lagi menggunakan refresh token terakhir ini, ya. Kalau saya pakai yang ini, saya send lagi, saya dapat token baru lagi, tapi ini harus di-copy lagi. Kalau nggak di-copy, habis. Ya, kayak gitu. Misalnya ini nih, saya execute lagi. Ya, udah terakhir ya nggak apa-apa ya. Nah, udah hilang. Udah, nggak tahu. Pakai yang ini. Dapat lagi ya. Makanya jangan lupa di copy pokoknya ini nih. Reverse tokennya. Kalau nggak di copy, habis. Ya. Oke, jadi kayak gitu aja. Nggak begitu apa banyak yang apa namanya? Ya
banyak juga, tapi maksudnya that's it. Itu yang disebut dengan uh, apa namanya, identity server, OIDC dengan PXE ya. Kemudian terakhir ya, ke depannya saya cuma mau tambahkan, di OAuth 2 nanti PXE is required. Jadi PXE itu standar, nggak bisa lari dari PXE ya. Jadi untuk semua OAuth client harus menggunakan authorization code flow. Dia mau SPA, mau MVC, mau mobile app, disebut dengan interactive flow. Bukan interactive application. Itu harus menggunakan PXE. Kemudian di OAuth 2.1 redirect URI harus sama. Jadi nggak bisa lagi redirect ke redirect tempat lain, nggak bisa. Dulu yang sekarang ini masih bisa, tapi dia akan hilangkan dan kita nggak bisa. Jadi kita kalau kita lakukan itu uh, nggak bisa. So kalau bisa redirect ke tempat lain, bisa dihack gitu. Terbukti bisa dihack. Kemudian implicit grant dia akan remove, omitted, ya. Resource owner password dia akan remove, nggak dipakai lagi. Kemudian bearer token omit use of bearer token in the query string udah nggak bisa lagi. Jadi cuma bisa post ya untuk bearer token. Kemudian refresh token for public client must either be sender constraint. Jadi harus sendernya jelas, harus siapa yang sendernya. Jadi kita harus minta dulu. Atau pakai yang sekali one time use. Ini yang saya maksud tadi untuk SPA. Jadi SPA itu kan source, kita bisa lihat source-nya. Jadi orang bisa copy kayak gitu. Nah, tapi kalau cuma satu kali nggak ada masalah kan, gitu. Agak sulit juga. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan terakhir ya terima kasih ya. Kalau bisa follow Twitter saya. Jadi nambah-nambahin orang di Twitter ya. Uh, ya, kalau nanti ada pertanyaan apa-apa bisa ditanya di one.net di Telegram uh, atau di mana ya, LinkedIn atau di Twitter. Oke, terima kasih. Bye bye.